Against the Gods bab 2089, Anak Dewa Tidak Sombong. Li Su menghela napas, kau semakin menjadi tipe orang yang diharapkan Ratu Iblis. Tidak peduli siapa yang kau lihat, pikiran pertamamu adalah bagaimana mereka dapat digunakan sebagai alat. Ini bukan pujian. Bagaimanapun, sifat aslinya adalah Dewi Pencipta yang menghargai semua kehidupan. Manusia harus tumbuh, kata Yun Ce, ekspresinya tampak santai, namun dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, bahkan jika itu dipaksakan. Merasakan emosi Yun Ce, Li Su mengajukan pertanyaan lain, Dian Zhouxi jelas datang ke sini untuk mengunjungimu dengan sengaja. Jika dia benar-benar memiliki masalah yang mendesak, mengapa dia memilih waktu ini? Itu hanya alasan, kata Yun Ce sambil tersenyum tipis, dia datang untuk mengujiku, mungkin percaya dia dapat dengan mudah memahami latar belakang dan temperamenku. Tetapi ketika dia akhirnya menyadarinya, dia menemukan bahwa percakapan itu selalu dipimpin olehku. Hal yang paling menakutkan adalah keyakinannya yang dipegang teguh menjadi terguncang. Jiu Zi adalah dua karakter dari nama anak dewanya, yang secara praktis mewujudkan keyakinan hidupnya sebagai anak dewa Shen Luo. Bahkan sedikit keraguan pasti akan membuat jiwanya khawatir, membuatnya secara naluriah mundur. Saat dia berbicara, Yun Ce telah kembali ke kamar tidurnya. Dia memberi instruksi, Si Yuan, aku perlu istirahat sebentar. Bangunkan aku dalam 3 jam setelah upacara berakhir. Tidak peduli siapa yang datang, usir mereka semua. Dia berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Bagaimana kamu akan menghadapi Meng Jianxi? Tanya Li Su. Berurusan dengannya. Sudut bibir Yun Ce sedikit melengkung, seseorang yang menjalani kehidupan yang mudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Suara Li Su tenang, bagaimanapun juga, dia adalah anak dewa penenun mimpi. Hua Qingying secara khusus memperingatkanmu untuk berhati-hati padanya. Yun Ce berkata dengan nada meremehkan, itu karena di matanya, aku hanyalah seorang junior naif yang baru saja kembali ke rumah. Sayangnya baginya, aku tidak seperti itu. Sasaranku, lawanku, adalah seluruh abis. Bahkan melirik Meng Jianxi dengan sekilas pandang saja sangat tidak pantas bagiku. Tetap saja, lebih baik berhati-hati. Yun Ce memejamkan mata dan berbicara dengan lembut, orang bisa berhati-hati dalam bertindak, tetapi tidak dalam hati. Jika aku terlalu berhati-hati, bagaimana mungkin aku bisa berbicara tentang menghancurkan surga dan menjungkir balikkan abis? Li Su tidak berbicara lagi. Napas Yun Ce berangsur-angsur menjadi teratur, seolah-olah dia benar-benar tertidur. Suasana di istana Ratu Dewa terasa menyesakkan. Meng Xuanjue duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sangat muram, dan orang-orang di sekitarnya berdiri dengan hati-hati, tidak berani bernapas. Meng Jianzuo berkata dengan nada meminta maaf kepada Meng Jianxi, Yang Mulia, itu semua karena ketidakmampuan saya. Saya tidak menyangka anak itu benar-benar, saya pantas menerima hukuman kurungan selama 6 bulan ini. Selama 6 bulan ini, saya pasti akan menemukan cara untuk menghadapi anak itu. Meng Jianxi menggelengkan kepalanya, itu bukan salahmu. Dia mendesah pelan dan berkata, awalnya, saya pikir kecerobohannya dan ketidakpeduliannya terhadap konsekuensi adalah tanda-tanda kesombongan dan kebodohan. Namun dengan munculnya poin ketuhanan yang sempurna. Dia tertawa meremehkan diri sendiri, bahkan jika dia 10 kali lebih sombong, dia tetap akan dibenarkan. Ibu, Meng Jianxi membungkuk sedikit, silakan beristirahat dengan baik untuk sementara waktu. Jangan biarkan masalah hari ini mengganggu hatimu. Saya akan pergi. Tunggu. Meng Xuanjue akhirnya berbicara, suaranya serak dan tidak jelas, membuat jiwa orang-orang tanpa sadar gemetar. Jianxi, apakah kau lupa apa yang akan terjadi padaku jika Meng Jian Yuan mendapatkan kembali ingatannya? Meng Jianzuo segera menundukkan kepalanya, tidak bereaksi sama sekali. Tentu saja aku tidak lupa, kata Meng Jianxi, menarik napas panjang. Setiap kata yang diucapkannya sangat berat. Bagus. Nada bicara Meng Xuanjue sedih, dia bisa mati tiba-tiba sekali, jadi wajar saja, dia bisa mati tiba-tiba untuk kedua kalinya. Dengan gerakan tubuh yang tergesa-gesa, mulut dan suara Meng Xuanjue tertutup rapat oleh sebuah tangan. Ibu dan anak itu saling menatap dari jarak dekat, yang satu dengan kekejaman berbisa, yang lain dengan keinginan yang kuat untuk melepaskan diri. Tubuh Meng Jianzuo sedikit gemetar, tidak yakin apakah harus pergi atau tinggal. Ibu, Meng Jianxi menggertakkan giginya, apakah kau tahu apa konsep poin ketuhanan yang sempurna? Lupakan saja, Ibu, ingat, aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia memiliki poin ketuhanan yang sempurna, tetapi aku memiliki klan ibu yang kuat. Aku bukannya tidak punya peluang untuk menang. Tetapi, seharusnya tidak sekarang. Dia melepaskan tangannya dan berbalik tajam, tidak lagi menatap ibunya. Dia dengan dingin meninggalkan satu kalimat, Ibu, jangan buat hal-hal yang sulit bagiku.
Dengan itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Meng Jianzuo juga buru-buru mundur 2 langkah, Ratu Dewa, beristirahatlah dengan tenang. Jianzuo akan pergi. Jianzuo, Meng Xuanjue memanggilnya. Matanya agak tidak fokus, dan suaranya tidak lagi suram seperti sebelumnya. Jianxi sebenarnya takut. Kau adalah saudara terdekat dan paling terpercayanya. Saat ini, hanya kamu yang bisa menolongnya. Ini. Hati Meng Jianzuo berkedut, dan dia berkata dengan hati-hati, aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menolong yang mulia anak dewa? Meng Xuanjue mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia berdiri dan melangkah perlahan. Jianxi selalu percaya bahwa Meng Jianyuan baru saja kembali, dan saat itulah Kaisar Dewa menyayanginya, membuatnya tak tersentuh. Namun pada kenyataannya, Meng Jianyuan saat ini tidak memiliki apapun selain dukungan Kaisar Dewa. Dan ambisi serta metode anak ini jelas jauh lebih menakutkan daripada apa yang telah dia tunjukkan hari ini. Begitu dia mendapatkan kekuasaan di masa depan, Jianxi takut, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Meng Jianzuo samar-samar merasa bahwa kata-kata ini masuk akal, tetapi dia tidak berani menanggapi. Karena Jianxi takut, maka kau hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa Meng Jianyuan tidak begitu menakutkan, tetapi memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Aku. Meng Jianzuo mendongak, wajahnya bingung. Lakukan sesuatu untukku. Meng Xuanjue mendekatinya, suaranya yang rendah terdengar lebih menyeramkan, jangan khawatir, masalah ini tidak berisiko untukmu, atau siapapun, karena aku tidak memintamu untuk menyakiti Meng Jianyuan, tetapi... Matanya sedikit menyipit, dan nadanya melambat, di dunia ini, hal yang paling tidak dapat menahan godaan adalah sifat manusia. Yang perlu kau lakukan adalah menggoda dan memperkuat keserakahannya, dan biarkan dia secara aktif meninggalkan noda yang tak terhapuskan, itu tidak ada hubungannya dengan rencana licik, pembingkaian, atau penanaman bukti, jadi tentu saja, tidak ada risiko atau penanganan. Apakah kamu mengerti? Meng Jianzuo menggelengkan kepalanya. Meng Xuanjue mengangkat tangannya, dan seketika, cahaya putih keperakan yang aneh menerangi seluruh istana, seperti cahaya bulan yang menyapu langit, cahaya ilahi bersinar di mana-mana. Meng Jianzuo mendongak dan berteriak kaget, giok ilahi wahyu surgawi. Meng Xuanjue berkata, ini adalah kristal abis, harta karun tertinggi yang secara pribadi dianugerahkan kepada Jianxi oleh Kaisar Dewa 100 tahun yang lalu ketika ia ditetapkan sebagai anak dewa. Itu memungkinkan mereka yang berada di bawah tingkat kelima alam kepunahan ilahi untuk menerobos tanpa hambatan apapun. Hanya ada satu di seluruh kerajaan penenun mimpi. Jianxi selalu menyimpannya di sini bersamaku, sehingga ia dapat menerobos ke tingkat kelima alam kepunahan ilahi dalam satu gerakan di masa depan. Dan sekarang, itu memiliki kegunaan lain. Sambil berbisik, Meng Xuanjue meletakkan kristal abis yang sangat berharga ini di tangan Meng Jianzuo. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Meng Xuanjue dengan tegas menginstruksikan, ingat, kau harus membiarkan dia secara pribadi mengambilnya dengan tangannya. Jianzuo, mengerti. Suara Meng Jianzuo sedikit bergetar, tetapi dia tidak menolak. Dia menyingkirkan batu giok ilahi wahyu surgawi dan berkata dengan hati-hati, namun, mohon maafkan Jianzuo karena berbicara terus terang, tetapi Meng Jianyuan itu tampaknya bukan orang yang berpikiran sederhana dan tidak licik. Langkah ini kemungkinan besar akan mudah diketahui olehnya. Selain itu, dia memiliki poin ketuhanan yang sempurna dan disukai oleh Kaisar Dewa. Dia mungkin tidak perlu melakukan hal yang berisiko seperti itu untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkannya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu katakan? Meng Xuanjue mencibir, Meng Jianyuan itu telah berkeliaran di luar selama 100 tahun ini, dan yang dia lihat hanyalah hal-hal yang lebih rendah. Jika dia tiba-tiba melihat batu giok ilahi ini, ketertarikan yang dia rasakan akan jauh lebih besar daripada yang lain. Dan justru karena dia saat ini sedang bersemangat, dia mungkin berpikir bahwa seluruh kerajaan penenun mimpi cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. Dengan cukup banyak kecerobohan yang ditambahkan dengan cukup banyak keserakahan, dia lebih mungkin untuk mengambil tindakan daripada orang lain. Di bawah kegembiraan dan keserakahan yang kuat, orang tidak memiliki banyak akal sehat, dan tidak mengherankan apa yang mungkin mereka lakukan. Dan ketika dia sadar nanti, bahkan jika dia menyesalinya, itu sudah terlambat. Lalu, Meng Jianzuo berkata, bagaimana jika dia tidak bereaksi sama sekali? Tidak masalah. Meng Xuanjue berkata, aku punya banyak metode serupa. Akan selalu ada sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan untuk sesaat, selama ada satu kesempatan, itu sudah cukup. Bahkan jika itu harus mengorbankan selir anak dewa Jianxi, itu bukanlah hal yang mustahil. Meng Jianzuo merasakan hawa dingin di hatinya dan hanya bisa setuju. Setelah dibangunkan oleh Meng Ziyuan, Yun Ce berjalan ke aula dapur. Ketika dia keluar, dia memegang kotak giok. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia langsung berjalan keluar dari istana anak dewa.
Sangguan Helu di belakangnya terus menatap punggungnya, tatapannya yang linglung seperti seseorang yang menatap dewa dalam mimpi. Yun Ce tiba di paviliun penenun mimpi tempat Meng Kongqan tinggal tanpa halangan apapun. Yuaner, kamu di sini. Sebelum Yun Ce bahkan melihat Meng Kongqan, suaranya sudah mencapai telinganya. Yun Ce bergegas maju beberapa langkah, tiba di depan Meng Kongqan, dan membungkuk hormat, Junior Yun Ce, datang untuk meminta maaf kepada Kaisar Dewa. Meminta maaf untuk apa? Meng Kongqan menatapnya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Wajah Yun Ce dipenuhi rasa bersalah, Kaisar Dewa, untuk upacara ini, Anda mengerahkan segala upaya dalam mengumpulkan semua kekuatan inti kerajaan dewa. Aku ragu-ragu selama berhari-hari, dan hanya pada upacara itu, aku menolak hadiah Kaisar Dewa secara langsung, dan juga mengecewakan niat baik Kaisar Dewa. Hehe, Meng Kongqan tertawa, dasar bajingan kecil, kau cukup pintar. Kau jelas tahu bahwa aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Tapi kau menyembunyikan poin ketuhanan yang sempurna ini begitu lama, hanya untuk memberiku kejutan hari ini. Semacam itu. Yun Ce melangkah maju 2 langkah dan meletakkan kotak giok di depan Meng Kongqan, senior, aku merasa bersalah, tetapi aku tidak tahu bagaimana menebus kesalahanku untuk sementara waktu, jadi aku membuat semangkuk sup. Aku tidak berharap sup ini bisa meredakan amarahmu, tetapi aku hanya berharap sup ini bisa sedikit meredakan rasa bersalah di hatiku. Sup, kamu. Tatapan mata Meng Kongqan aneh, jelas sangat terkejut. Dia membuka kotak giok itu, dan aroma yang meluap membuatnya tampak tercengang. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesapnya sedikit. Seketika, tatapannya terkejut. Setelah beberapa saat, dia menatap Yun Ce dengan heran. Ini benar-benar dibuat olehmu sendiri. Ya, kata Yun Ce, ini juga yang diajarkan guru kepadaku. Guru sering berkata bahwa sebagai salah satu dari 6 keinginan manusia, keinginan untuk makan tidak lebih lemah dari keinginan lainnya. Hanya saja, semakin sedikit orang di dunia yang bersedia mengabdikan diri pada seni kuliner, menyebabkan jalan ini menurun untuk waktu yang lama. Meng Kongqan mengambil kotak giok itu, menyesapnya lagi, lalu perlahan menutup matanya, menikmatinya selama beberapa tarikan napas. Kemudian, dia bergumam. Aku telah mengolah jiwaku selama puluhan ribu tahun, dan aku menganggap jiwaku sekokoh batu. Aku tidak pernah menyangka bahwa semangkuk kecil sup benar-benar dapat memberiku perasaan yang begitu jelas tentang jiwaku yang meninggalkan tubuhku. Dia membuka matanya dan menatap Yun Ce dalam-dalam, Yuaner, kejutan yang kau berikan kepadaku sungguh terlalu banyak. Yun Ce buru-buru berkata, jika Kaisar Dewa menyukainya, aku akan sering membuatnya untukmu di masa depan. Meng Kongqan tersenyum hangat, mengangkat kotak giok itu dengan kedua tangan, dan dengan sangat perlahan meminum semuanya. Ketika dia meletakkannya, tidak ada setetes pun yang tersisa di kotak giok itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, sekarang, aku mengerti mengapa gadis Caili itu bisa ditipu olehmu. Jika kamu benar-benar ingin membuatku bahagia, panggil saja aku, Ayah Dewa, itu lebih baik daripada apapun. Yun Ce membuka mulutnya, lalu perlahan menundukkan kepalanya, pada awal ingatanku di dunia ini, tidak ada orang tua. Namun karena itu, aku memiliki kerinduan akan kasih sayang orang tua yang jauh melampaui orang lain. Bagiku, kata-kata ayah dan ibu, terlalu sakral. Jika aku mengatakannya sekarang, memanggil Ayah Dewa, tanpa pemahaman Meng Jianyuan, itu akan menjadi penghujatan terhadap kata-kata ini, dan juga tidak adil bagi Kaisar Dewa Senior. Meng Kongqan melambaikan tangannya, tetapi tidak menunjukkan kekecewaan, lupakan saja, lupakan saja. Kamu benar, kamu belum mengingat masa lalu. Jika kamu memaksakan diri untuk menurut, mungkin, aku juga tidak akan sebahagia itu. Dia berjalan mendekati Yun Ce dan dengan lembut menggenggam lengannya, Yuaner, aku akan menunggumu memulihkan ingatanmu, sampai hari Yuanerku benar-benar kembali. Saat dia selesai berbicara, cahaya perak tiba-tiba muncul di matanya, dan dia juga menggenggam tangan kiri Yun Ce dan mengangkatnya. Cahaya perak mengalir turun dari tubuh Meng Kongqan dan perlahan berpindah ke tubuh Yun Ce. Hati Yun Ce sedikit bergetar. Dia jelas merasakan bahwa Meng Kongqan tengah memisahkan jiwanya sendiri. Kaisar Dewa Senior, ini. Meng Kongqan tidak menanggapi. Tak lama kemudian, cahaya perak akhirnya mengalir ke tangan kiri Yun Ce dan perlahan melingkari jari kelingkingnya, berubah menjadi cincin jiwa perak kecil. Seketika, cahaya itu menghilang, dan cincin jiwa itu juga menghilang dari jari Yun Ce, tidak meninggalkan jejak. Meng Kongqan mendesah pelan, ingat, jika kamu menghadapi bahaya, segera lepaskan energi mendalammu dan hancurkan cincin ini. Dimanapun kamu berada, aku akan datang secepatnya. Yun Ce mengepalkan tangan kirinya, matanya bergetar, pemisahan jiwa seperti itu akan merusak asal-usul jiwamu. Kamu adalah dewa penenun mimpi.
Cincin jiwa penginderaan semacam ini sifatnya mirip dengan jejak jiwa yang hanya dapat dirasakan setelah kematian, tetapi sangat berbeda. Meskipun keduanya membutuhkan pemisahan jiwa, yang pertama lebih dari 100 kali lebih melelahkan daripada yang terakhir. Meng Kongchan menepuk lengannya, menghentikan kata-katanya selanjutnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan bersedia melakukan ini untuk orang lain. Tapi Yuaner, apapun yang kau inginkan, aku bersedia memberikannya. Aku berjanji padamu, apa yang terjadi saat itu, tidak akan pernah terjadi lagi. Yun Ce menyembunyikan rasa terima kasihnya dan mengangguk sedikit, baiklah, di waktu mendatang, aku akan fokus pada kultivasi, sehingga kultivasiku dapat dengan cepat menjadi layak untuk mendapatkan kasih karunia senior dan kasih sayang Cai Li. Aku juga akan bekerja keras untuk, dengan cepat menjadi Meng Jian Yuan yang lengkap. Setelah meninggalkan paviliun penenun mimpi, Yun Ce tidak segera kembali ke istana anak dewa. Sebaliknya, ia memilih arah acak dan berjalan santai. Sejak memasuki kerajaan dewa penenun mimpi, ia tidak mengamati dengan saksama kerajaan kultivasi jiwa ini. Kemanapun dia pergi, selalu ada seruan. Dia jarang menanggapi, tatapannya selalu melihat ke kejauhan, mengingat tata letak di sini dan mendengarkan dengan saksama suara-suara. Setelah berjalan sejauh yang tidak diketahui, tatapan Yun Ce tiba-tiba bergeser karena ia secara tak terduga mendeteksi jejak energi kegelapan yang mendalam. Di dunia abis, satu-satunya yang mengolah energi kegelapan yang mendalam adalah kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu di antara 6 kerajaan dewa. Saat ia mendekat, sosok seorang pria berpakaian hitam muncul di hadapannya. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya, helaiannya berantakan. Meskipun dia jelas memancarkan aura kuat dari alam kepunahan ilahi, langkahnya seberat timah, kakinya bergerak maju dengan kaku. Dia tidak bereaksi terhadap tatapan dan suara-suara di sekitarnya. Saat rambut panjangnya bergoyang, Yun Ce melihat sekilas matanya melalui celah-celah rambutnya, yang langsung membuat jiwanya bergetar hebat. Gangguan jiwa Yun Ce yang tiba-tiba langsung mengejutkan Li Su, apa yang kamu temukan? Tidak ada. Getaran itu hanya sesaat. Dia mengalihkan pandangan dan berkata, aku hanya mengingat diriku yang dulu. Li Su, mantan. Kamu. Nada bicara Yun Ce sedikit berat, orang itu. Matanya sangat mirip dengan milikku ketika aku melarikan diri ke wilayah Dewa Utara seperti anjing liar yang putus asa, gelap seperti jurang, tanpa cahaya, dan benar-benar kehilangan keinginan untuk hidup. Tetapi perbedaannya adalah, aku masih terobsesi dengan balas dendam. Bagi saya saat itu, jika seseorang dapat memberi saya kekuatan untuk membalas dendam, saya tidak akan ragu dengan cara apapun, bahkan nyawa dan harga diri saya. Dan dia mungkin tidak memiliki harapan untuk penebusan atau balas dendam, hanya keputusasaan yang mendalam. Setelah dia selesai berbicara, dia sudah berbalik dan berjalan pergi. Bagaimanapun, dia tidak begitu ingin menyentuh masa lalu yang menyakitkan dan gelap itu. Pada saat ini, suara-suara murid penjaga kota yang sedang berdiskusi mencapai telinganya. Orang itu. Bukankah itu Pan Buwang, mantan anak dewa dari kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Gelar anak dewanya dicabut, dan dia dikucilkan dan ditekan di kerajaan kupu-kupu burung hantu. Ibunya pertama kali digulingkan, dan kemudian dia meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Tidak lama kemudian, dikatakan bahwa Kaisar Dewa Qi Heng telah benar-benar menyerah padanya. Siapa yang bisa menerima kejatuhan seperti itu? Aku juga mendengar bahwa dia berselingkuh dengan Shen Wuqing, mantan anak dewa kerajaan malam abadi, tetapi Shen Wu. Lebih baik tidak membicarakan masalah kerajaan dewa malam abadi. Tetapi melihat Pan Buwang ini. Arah yang ditujunya, mungkinkah, lembah mimpi yang tenggelam? Mungkinkah dia akan? Yun Ce menghentikan langkahnya, kilatan aneh tiba-tiba muncul di matanya.